Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman level 4 yang solih dan solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam pelajaran PAI. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar PAI mengenai bab 3, yaitu Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah memahami makna Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Kemudian yang kedua, menyebutkan contoh Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Dan yang ketiga, menuliskan dalil nakli Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Baik teman-teman, yang pertama adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari kata bahasa Arab, yaitu Al-Asma yang berarti nama-nama, dan Al-Husna yang berarti indah atau baik. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama indah dan mulia yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama tersebut merupakan gambaran sifat Allah yang menjadi tanda keagungannya. Pengertian Asmaul Husna turut dijelaskan dalam beberapa surat Al-Quran, salah satunya pada surat Al-Isra ayat 110, yang artinya, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Amalan Asmaul Husna jika dilakukan dengan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, insya Allah kita menjadi amal ibadah. Maka dari sekarang, bagi yang beragama Islam tidak ada ruginya untuk mengamalkan nama-nama baik Allah di kehidupan sehari-hari melalui cara-cara yang sederhana dan mudah. Kemudian dijelaskan juga Asmaul Husna dalam surat Al-Hasr ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Kemudian dijelaskan juga dalam surat Toha ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna atau nama-nama yang baik. Manfaat mengelafalkan dan memahami asmaul husna dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah dapat memberikan kebaikan dan perlindungan dari segala keburukan yang dapat menimpa. Yang kedua, mendapatkan ketenangan hati. 3, mendapatkan manfaat kebaikan dan kemuliaan dari sifat-sifat Asmaul Husna yang disebutkan. Yang keempat, menambah amalan kebaikan yang bila menjadi kunci keberkahan. Kemudian yang kelima, dimudahkan dalam urusan dunia, agama, dan akhirat. 6, dimudahkan segala kesulitan. 7, dimudahkan untuk keluar dari masalah utang. 8,
mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, mendapatkan perlindungan dari berbagai hal yang dolim. Dan yang kesepuluh, mendapatkan keterangan hati dan dilindungi dari kegelapan hati. Oke, Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya adalah Maha Melihat. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala dapat melihat semua yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat yang lembut, kecil hingga sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Salah satunya dalil nakli tentang Asmaul Husna Al-Basir terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang dimaksud dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala bersifat tidak terbatas adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu tanpa dibatasi apapun itu, termasuk jarak, dinding, dan lain sebagainya. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas bermakna bahwa tidak ada satupun yang bisa luput dari penglihatan Allah, yang kecil atau besar, bahkan yang bersemayam dalam benak dan hati manusia pun terlihat di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meneladani sifat al-basir dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang mukmin dan muslim hendaknya senantiasa meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk meneladani sifat al-basir, seorang muslim bisa yang pertama, melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di lingkungan sekitar. Kemudian ia jadikan tanda-tanda tersebut sebagai bahan renungan supaya ketaatan dan keimanan semakin bertambah. Yang kedua, menggunakan indera penglihatannya untuk beribadah dan melihat hal-hal yang baik-baik saja. Contohnya, misalkan teman-teman memperhatikan apabila guru sedang menjelaskan. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan indera penglihatannya untuk melihat kondisi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Yang keempat, menggunakan indera penglihatannya untuk mengerjakan hal yang bermanfaat seperti belajar dan bekerja. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Adl. Al-Adl artinya lurus atau sama. Dalam Asmaul Husna, arti Al-Adl adalah yang maha adil. Salah satu dalil nakli tentang Asmaul Husna Al-Adl terdapat dalam surat Al-An'am ayat 115 yang artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Meneladani sifat al-adl dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah menjalankan kewajiban untuk memberikan hak orang lain. Yang kedua, menjadi pemimpin yang amanah untuk memperjuangkan hidup masyarakat. Yang ketiga, berteman dengan siapa saja tanpa memilih-milih. Yang keempat, menegakkan peraturan yang ada tanpa pandang bulu. Yang kelima, mencintai anggota keluarga tanpa berat sebelah. Kemudian sifat Allah dalam Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Azim. Al-Azim artinya maha agung. Allah Al-Azim maksudnya adalah Allah maha agung dengan keagungan yang tidak bertepi dan tidak dapat dijangkau. Semesta ini menjadi bukti keagungan Allah. Salah satu dalil nakli tentang Asmaul Husna Al-Azim yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang sering kita dengarkan, yaitu tentang ayat kursi. Kemudian dalil nakli yang kedua tentang Al-Azim yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh
wa huwal aliyul azim. Yang ketiga, Al-Waqiah ayat 74 dan Al-Waqiah ayat 96. Fasabbih bismi rabbikal azim. Al-Haqqah ayat 33. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Al-Haqqah ayat 52. Fasabbih bismi rabbikal azim. Meneladani sifat al-azim dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, mengagungkan kebesaran Allah, yaitu dengan kita mengucapkan kalimat tasbih subhanallah. Yang kedua, menjauhkan segala sikap dan perilaku yang rendah dan menghinakan diri seperti senantiasa mengharap belas kasihan orang lain, mencuri, korupsi, dan gibah atau gosip. Yang ketiga, memuliakan orang tua, tetangga, guru, mengasihi saudara, menyayangi sesama, membantu orang lain yang kesulitan hidup, menasihati sesama dalam kebaikan. Yang keempat, menjunjung tinggi ilmu dengan cara menjadi pribadi yang mengamalkan dalam kebaikan serta memiliki keahlian dalam suatu bidang. Yang kelima, mengagungkan nilai-nilai mulia sebagai inspirasi, motivasi, dan karakter diri, yang menjadikan keridhaan Allah sebagai tujuan yang paling mulia dan luhur. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran PAI hari ini sudah selesai ya. Untuk pekan ini teman-teman tidak ada tugas. Alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita baca doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.